Jemaah haji jalur non-kuota yaitu Furoda dan Mujamalah terpaksa pupus setelah visa mereka dipastikan tidak diterbitkan pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2025. Kabar ini memunculkan kekhawatiran dan kebingungan terlebih bagi jemaah yang sudah mendaftar dan membayar penuh biaya perjalanan haji. Untuk itu kita bahas malam hari ini soal ini bersama anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar Atalia Praratia dan juga Ketua Ampuri Firman Nur dan juga langsung dari Madinah Arab Saudi anggota tim pengawas haji DPR Marwan Dasopang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Firman dulu kalau begitu dari Ampuri ini. Sejauh ini ada berapa yang dicatat Ampuri banyak calon haji furoda yang datanya ada di Anda, Pak Firman? Ya, pertama adalah perlu kita ketahui visa haji furoda adalah visa yang diberikan, yang didapat dari person-person tertentu di Saudi Arabia yang sifatnya undangan. Dan tahun ini dengan berakhirnya proses masar nusuk, jadi proses masar nusuk adalah aplikasi di mana proses pengajuan visa dilakukan melalui aplikasi masar nusuk. Ya. Dan tanggal 28 Mei kemarin, masar nusuk sudah menutup untuk proses visa. Makanya bersama dengan itu, Ampuri membuat edaran kepada anggotanya bahwasanya proses pengajuan visa furoda melalui masar nusuk sudah tidak bisa dilakukan. Sedangkan jumlahnya sampai saat ini sebetulnya tidak ada data lengkap ya, karena sifatnya ini eksidental, jadi ditawarkan oleh person-person di Saudi Arabia kepada masyarakat melalui PHK tentang adanya visa tersebut. Namun dalam catatan kami rata-rata setiap tahunnya jika visa furoda itu keluar ada sekitar sampai 5.000 jamaah yang berangkat haji menggunakan visa haji furoda. Nah tahun ini itu dikurangi atau bahkan dihilangkan, apakah karena memang kuota haji regulernya ditambah dan berdampak menjadi tidak berangkatnya para calon haji furoda atau bagaimana Pak Firman? Ya, visa haji furoda itu sangat diminati masyarakat karena memang kita semuanya masyarakat Muslim Indonesia kekurangan kuota untuk berangkat ke Tanah Suci. Karena kekurangan, mereka mencoba mencari alternatif untuk mendapatkan visa undangan melalui visa furoda. Nah, kondisi ini adalah legal karena ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa penyelenggaraan ibadah haji ya di samping kuota pemerintah ada visa mujamal atau furoda yang harus hanya bisa dikelola oleh PHK, yaitu kami sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. Oke. Saya ke Bu Atalia. Bu Atalia, sejauh ini apakah di Komisi 8 sudah dapat penjelasan dari Kementerian Agama soal visa haji furoda dari Kerajaan Arab Saudi yang tiba-tiba tidak diterbitkan semuanya ini? Iya betul, tentu saja. Jadi kami tentu bekerja keras bagaimana agar supaya jamaah-jamaah yang sudah mendaftar khususnya begitu ya, termasuk juga jamaah yang menggunakan visa haji furoda juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan berhaji di sana begitu. Tapi tentu yang kami lakukan adalah terkait dengan pengawasan. Jadi teman-teman kami sudah berangkat ke sana dan sudah sampai di lokasi untuk memastikan terkait dengan bagaimana transportasi sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian konsumsi, kesehatan, termasuk kaitannya dengan akomodasi, termasuk sumber daya manusianya. Karena tentu kita berharap bahwa jamaah juga mendapatkan pelayanan dari para petugas haji dengan baik gitu ya. Nah terkait dengan masalah visa haji furoda yang memang tidak terbit ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan Kemenak tentu saja, dan mereka menyampaikan mereka akan terus berupaya begitu. Dan kami sendiri, karena kami ini memiliki 3 fungsi ya, terkait dengan pengawasan, kemudian juga termasuk kaitannya dengan penganggaran, termasuk adalah terkait dengan kaitannya dengan pembuatan undang-undang. Nah, kami saat ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan PR kami, yaitu terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ya, yang termasuk di dalamnya memang tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan haji furoda ini begitu ya. Nah sehingga memang ini perlu diberikan perhatian khusus begitu. Ya, jadi dilegalkan ya dalam tanda kutip dilegalkan begitu ya haji furoda ini masuk di dalam undang-undang karena selama ini kan ini hak prerogatifnya Kerajaan Arab Saudi sebetulnya ya Bu Atalia ya. Betul sekali. Ya. Jadi harus masyarakat memahami terkait dengan bahwa visa haji furoda ini adalah visa haji yang berbeda dengan kuota yang diberikan kepada jamaah pada umumnya. Kita memiliki jamaah reguler, kita memiliki jamaah yang penyelenggaraan ibadah haji khusus ya. Ini adalah visa
haji furoda diberikan secara langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga ini memang betul-betul undangan yang mungkin menjadi kebijakan mereka pada akhirnya sampai di detik-detik terakhir begitu. Memang di tahun-tahun sebelumnya ini pun dilaksanakan begitu ya, tapi memang untuk melaksanakan haji furoda ini mungkin banyak sekali yang apa ya, sangat deg-degan gitu, karena kadang-kadang mereka sudah Karena harus mereka tidak tentu berangkat, ya, sudah diberangkatkan. kadang bisa berangkat atau tidak itu ditentukan di Betul, menit-menit betul. akhir begitu Tahun ya. lalu pun sebetulnya sama ya. Tahun lalu pun sebetulnya sama, namun tahun lalu itu banyak yang bisa berangkat, tapi sebagian juga Oke. tidak bisa berangkat. Jadi memang perlindungan terkait dengan teman-teman, para jemaah yang memang menggunakan visa undangan ini perlu untuk diperhatikan begitu. Baik, kita juga saat ini akan bertanya dan sudah bergabung juga bersama kita semua. Ada Pak Marwan Dasopang, anggota tim pengawas haji dari DPR. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Marwan, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Firman, Bu Atalia juga nih, rekan Anda juga di Komisi 8. Nah, ini kalau posisi di sana, kondisi di sana, komunikasi Anda dengan mungkin juga otoritas di Arab Saudi, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab bahwa visa haji furoda di tahun ini itu tidak terbit? Ya karena ini tidak masuk di dalam undang-undang, tidak menjadi wewenang pemerintah mengurusnya, jadi kita tidak masuk mengawasi itu karena ini kan wilayah pihak Saudi. Saudi langsung dengan penyelenggara haji ya? Bukan penyelenggara haji, justru ini undangan raja. Undangan raja, oh baik. Undangan sifatnya. Jadi karena itu tidak ada yang membuat satu klausul bahwa ini sebuah kepastian bahwa berangkat haji lewat visa selain haji khusus dan haji reguler itu tidak ada. Oke. Nah, Jadi karena itu tapi agak ada yang agak berlawanan umpamanya pihak Saudi mengeluarkan visa mujamalah sebetulnya namanya undangan. Mereka oleh syarikah, para travel yang mendapatkan visa furoda ini harus mendaftarkan jamaahnya agar mendapatkan layanan. Layanan ini khususnya di Armusna. Armusna itu harus diblok di Eropa, harus diblok di Mina khususnya. Padahal visa belum ada. Memblok itu harus dibayar. Nah, sementara visanya belum ada kepastian. Ini yang mungkin tahun-tahun yang akan datang, kebetulan kami juga melakukan revisi undang-undang, kami akan coba nanti merumuskan ini. Sehingga pemerintah Saudi dapat memaklumi kalau pada akhirnya menjadi kenyataan nih dari tahun-tahun sebelumnya, undangan ini sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau begitu kita sampaikan supaya ini diformalkan. Ada syarat-syarat sehingga nanti ada sebuah kepastian. Kita juga sudah membicarakan ini di Komisi 8 karena pemerintah tidak bisa masuk umpamanya. Batas pembiayaan haji furoda ini sebetulnya berapa? Karena ini bisa menjadi pelanggaran lah umpamanya nanti dalam hal pelaksanaan. Bisa jadi celah temuan lah ya begitu ya kira-kira ya. Ya karena tidak ada batas. Karena tidak ada batas itu tadi. Karena tidak ada batas, tidak diatur, maka ya tergantung permintaan. Lah begitu permintaan tiba-tiba visanya nggak terbit, kan menjadi problem. Kalau sudah menjadi problem, pemerintah tidak bisa mengatakan ini tidak diatur. Nah, karena tidak diatur itu, ya ini nggak bisa dapat penyelesaian. Pak Marwan, karena ini kan tidak diatur, lalu juga tidak dalam pengawasan DPR maupun juga pemerintah. Ini kan benar-benar kalau kata Pak Marwan tadi undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, kedepannya Komisi 8 kira-kira akan mendorong apa untuk memberikan perlindungan juga bagi jemaah, karena kan mereka sudah mengeluarkan biaya juga, bahkan saya dengar 300 sampai 700 juta biaya yang dikeluarkan oleh para calon haji furoda ini, Pak Marwan. Ya itu dia yang saya sebutkan, karena standar harga itu tidak ada, ya tergantung permintaan.
Kalau tidak terjadi, tidak terbit, kan menjadi problem. Kalau sudah menjadi problem, mau tidak mau kita urus. Oke. Lah, karena itulah sekarang momentum bagi Komisi 8 bahwa persoalan yang muncul sekarang ini harus menjadi formal yang akan datang. Tentu kita nggak bisa memformalkan sendiri, harus ikut pemerintah Saudi. Kalau ini undangan raja, mekanismenya bagaimana? Kita berharap ya semacam portal lah nanti. Jadi sebelum sampai ke Furoda ada portalnya di pihak pemerintah Indonesia. Tapi harus ada kerjasama ya. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi. Sambil paralel begitu nanti DPR memformalkan, kalau tadi bahasanya Pak Marwan, seperti juga Ibu Atalia tadi, mengundangkan calon haji furoda ini supaya nanti tidak ada kendala lagi ke depannya. Saya bertanya juga ke Pak Firman, kalau begitu Pak Firman, kan ini sudah ada pembayaran lah otomatis ya dari para calon haji furoda ini ke penyelenggara haji begitu, agen haji lah ya, badan penyelenggara agen haji yang memberangkatkan calon jemaah haji termasuk yang furoda ini. Apakah dari Anda juga, dari Amfuri, ada jaminan bahwa kepada para calon haji furoda ini nanti tahun depan bisa diikutkan kembali begitu misalnya? Ya, yang pertama adalah ingin saya spill sedikit tentang legalitas haji furoda. Haji furoda atau dikenal dengan mujamalah masuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mana disampaikan dalam undang-undang tersebut penyelenggaraannya dilaksanakan melalui PHK, yaitu kami sebagai penyelenggara swasta. Kenapa disampaikan hanya batas penyelenggaraannya saja dan melaporkan ke Kementerian Agama? Karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Marwan Dasopan, memang visa ini tidak ada kepastiannya. Dan itu dipahamin oleh semua pihak. Karena sifatnya undangan, jadi orang yang mengundang tentu punya wewenang penuh mau memberi atau tidak memberi. Makanya dalam edaran Ampuri kami sampaikan bahwa visa furoda dan visa mujamalah adalah kewenangan penuh dari pemerintah Saudi Arabia. Yang penting bagi kita, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan Dasopan adalah mengatur bagaimana pola pelaksanaannya bisa mencabut perlindungan kepada jamaah. Dan saya kira semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sudah mencakup hal tersebut. Tentu dalam amandemen ke depan kita harus tepat lebih detail lagi sehingga ke depan tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan jika pada saat keberangkatan tidak mendapatkan visa. Yang kedua adalah penyelenggaraan haji furoda semuanya didasarkan atas kerjasama. Jadi berbeda dengan haji khusus. Haji khusus itu karena dengan Kementerian Agama hanya melakukan pendaftaran, kemudian penyetoran biaya. Sedangkan haji furoda sifatnya ada PKS, yaitu kontrak kerjasama antara jamaah dan penyelenggara. Di sana klausulnya sudah ada. Jadi hak dan kewajibannya ada. Termasuk penyelesaian jika pada akhirnya jamaah tersebut tidak berangkat karena visa tidak ada, begitu. Baik. Ini tadi ternyata sudah ada aturannya di Undang-Undang 9 tahun tadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Ya, 8 tahun 2019 ini ternyata sudah ada, tapi ya tadi hanya keterbatasan undang-undangnya itu mengatur tidak leluasa. Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Firman, jadi bagaimana bisa dijelaskan Bu Atalia dulu? Yang namanya visa di Undang-Undang Nomor 8 itu baru visa reguler dan visa haji khusus. Jadi kita belum ada namanya visa furoda, tapi mungkin tahun yang akan datang kita mungkin saja malah memasukkan visa haji mandiri, visa kerjasama dengan negara sahabat. Nah, jadi kita masih terbatas itu. Visanya itu baru 2, visa reguler, visa haji khusus. Baik. Nah, ini berarti masalah nomenklatur aja. Nah, ada namanya haji furoda, ada namanya haji khusus. Ini yang harus detail sepertinya diundangkan begitu nanti di undang-undang yang mengatur soal penyelenggaraan ibadah haji. Terakhir saya ke Bu Atalia sebagai yang mengawal juga di DPR dan representasi umat juga, rakyat juga begitu di Komisi 8. Melihat tingginya minat warga Indonesia mendaftar haji lewat jalur non-kuota seperti furoda ini. Sementara kebijakan soal furoda ini visanya sepenuhnya kewenangan Kerajaan Arab Saudi seperti kita bahas. Betul. Apa yang harus disiasati sehingga risiko gagal berangkat itu tidak menimpa calon haji furoda lagi selain tadi ya celah-celah di undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Betul. Jadi saya sendiri merasa bersyukur sebetulnya ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh para jamaah yang mungkin mereka
tidak memiliki waktu yang cukup untuk menunggu 25 sampai 40 tahunan itu kan tidak mudah ya. Tidak semuanya punya kesempatan itu begitu, sehingga ini ada salah satu pilihan yang bisa diambil oleh para jemaah yang ingin berangkat haji. Tentu ini kita syukuri ketika ada jalur undangan. Nah, namun tentu saja tadi regulasi menjadi sangat penting sekali. Betul yang disampaikan oleh Pak Marwan, saya juga tidak menemukan ada istilah furoda di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, sehingga mungkin lebih spesifik, lebih detail itu menjadi sangat penting sekali, karena kita tahu bahwa semua adalah warga negara Indonesia yang mereka punya niat untuk berangkat haji. Tentu kita harus jaga, begitu harus kita lindungi, sehingga memang ketika ini tadi Pak Marwan menyampaikan, pimpinan saya, Assalamualaikum Bapak, semoga sehat di sana. Kami tentu berharap bahwa betul-betul ini bisa diberikan sebuah regulasi yang kemudian nanti di masa yang akan datang tidak menimbulkan masalah baru. Nah, tentu ini tidak mudah, karena tadi ini disampaikan ini otoritas murni dari otoritas Arab Saudi tentu saja. Nah, oleh karenanya memang perlu ada komunikasi lebih intens antara pemerintah juga dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga nanti kita betul-betul bisa tahu langkah-langkah apa sebetulnya yang bisa dilakukan. Tadi kalau misalkan ada pagar-pagar ya yang kemudian bisa harus dilewati begitu, sehingga akan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat kita yang akan melakukan menjadi jemaah haji. Tentu ini menjadi sangat penting menurut saya. Termasuk juga mungkin nanti diajak bicara Pak Firman juga, karena tadi perbedaan terminologi ini juga jadi masalah, supaya nanti sama-sama asosiasi penyelenggara haji dan umroh dari swasta juga bisa memahami secara utuh begitu ya undang-undang yang disusun juga oleh DPR. Baik, terima kasih. Kebetulan saat ini kita sedang membuat kata per kata begitu ya. Baik. Jadi mungkin detailnya akan lebih baik sekali apabila kita nanti diskusikan ke depan. Ini permasalahan detail nomenklaturnya begitu ya, Bu Atalia ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Atalia. Pak Marwan juga sudah bergabung dari Arab Saudi, lalu Pak Firman sudah bergabung juga, terima kasih. Sekali lagi perspektifnya, selamat malam. Ingin menyampaikan sebentar. Oh, baik. Singkat saja Pak Firman, silakan. Iya. Pak Marwan, silakan. Singkat saja Pak. Waktu kita sudah habis soalnya. Ya, kami percaya bahwa para travel ini sebetulnya tidak ada yang ingin mengelabui atau menipu, karena situasinya seperti itu. Oleh karena itu kami berharap jamaah bersabar dan tenang. Nanti akan kita bantu mendukung, kalau tidak tahun ini tahun depan. Mungkin saja panggilannya belum sampai menjadi Duyufur Rahman begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan ada jalan keluar, termasuk tadi ya memformalkan haji furoda dalam undang-undang. Terima kasih Pak Marwan, Bu Atalia, Pak Firman. Selamat malam, assalamualaikum. Saudara, setelah jeda